pohonnya. Iya. Lu kalau punya anak, Iya. Karen Delano, mau ngajarin anak lu apa, bakat atau skill? Bakat apa skill? Iya, apapun itu. Mau ngajarin anak Bakat, lu apa? nyanyi. Nyanyi. Ini yang namanya Penyanyi, harus jadi penyanyi pokoknya anak gue. yang memberikan petua sama-sama salah arah. Lagu lu aja kebetulan belum ada yang dinyanyiin sama orang. Coba kalau anak, gue maunya anak perempuan dan dia harus bisa nyanyi. Kenapa? Karena biar jadi kayak Raisa. Oh. Raisa, BCL, Agnes Mo gitu. Walaupun bapaknya- Sekali nyanyi dong berapa ratus juta. Ya. Cita-cita anaknya kayak Raisa. Bapaknya Raisa. Raisa. Putra sih, jorok banget lu. Yang satu ini bapak dan juga anak, bapaknya luar biasa. Dia jago bela diri, dia tularkan juga, dia ajarin anaknya untuk bela diri Jiu-Jitsu. Di pagi-pagi ambiar, ini dia Lia Firman dan juga putrinya Miriel. Jadi om panggilnya apa? Miriel. Miriel umurnya berapa sih Miriel? 13. 13 tahun. Oke, kelas berapa sekarang? 7. Kelas 7. Mirip banget sama papanya. Bapaknya. Mirip banget sama papanya. Bapaknya, namanya Mamanya bapaknya. di situ tuh. Lagi situ. Belajar Jiu-Jitsu dari umur berapa Miriel? Baru berapa ya? Kelas 10 kayaknya. Kelas 10 tuh. Enggak, umur 10. Oh umur 10, berarti 3 tahun udah belajar Iya. Jiu-Jitsu ya. Nanti kita cari tahu apa alasan kamu pengen belajar Jiu-Jitsu. Sebelumnya Om ucapkan terima kasih banyak. Miriel dan sudah hadir. Kita mau kasih lihat kekompakan mereka berdua dalam Yes. Jiu-Jitsu. Jiu-Jitsu. Jiu-Jitsu, kenapa Jiu-Jitsu? Karena seru, terus ada manfaatnya banyak juga. Apa manfaatnya? Kalau ada yang jahatin bisa self defense, terus juga sekalian buat olahraga. Oh, Aku mau bertanya dulu. wah, udah ngambil nomor antrian belum? Jiu-Jitsu tuh gimana sih? Apa bedanya sama yang apa taekwondo, apa? Kasih tahu Omnya. Omnya Nora nggak tahu nih. Kan orang emang nggak ngerti. Kalau jiu-jitsu tuh kayak kuncian-kuncian gitu, matahin tangan, matahin kaki. Matahin tangan. Mau coba patahin tangannya Om nggak? Oh iya gitu. Kan kalau taekwondo dari Korea, jiu-jitsu dari Brazil. Apa sih bedanya Lian maksudnya gerakannya segala macam? kalau jiu-jitsu sebenarnya ada dua, ada jiu-jitsu Jepang sama Brazil. Oh. Gitu. Kalau Jepang itu dia sama kayak karate, ada pukulan, bantingan. Tapi kalau Brazilian jiu-jitsu itu dia lebih ke ground fight, dia lebih kayak pertarungan bawah. Oh yang dikunci segala macam biar nggak bisa gerak. Betul. Nah yang kalian dalami itu yang mana? Yang Brazilian jiu-jitsu. Ah oke. Kalau Lian udah belajar Brazilian jiu-jitsu itu dari kapan? 2012. 2012. Wow 14 tahun. Miriel itu kamu mau belajar jiu-jitsu karena kamu yang pengen sendiri atau memang dipaksa? Awalnya tuh sebenarnya aku nggak suka. Kamu kok jawabnya begini ya sama Om ya? Aku jadi takut nih. Ini loh jawabnya. Awalnya nggak suka, terus lama-lama suka. Awalnya nggak suka, berarti awalnya tuh papa yang nyuruh. Kenapa? Sebenarnya karena waktu itu gue pernah masukin sekolah basket, dia nggak suka. Habis itu gue kenalin sama jiu-jitsu. Awalnya nggak suka, habis itu gue tunjukin nih ginya kan macam-macam, ada yang warna Apa tuh? pink, namanya gi, bajunya tuh Gi. Oh, kalau kita tuh apa namanya beginian Karen kalau lo bilangnya? Apa tuh namanya? kimono. Oh namanya gi. Ada yang warna pink, ada yang warna ungu. Nah, Oh, kamu awalnya sukanya dari warna-warninya? Iya. And then? dia makanya suka yang warna pink. Oh gitu. Akhirnya belilah yang warna pink. Gitu. Aku mau beli warna pink nanti Itu DC deh. Ya. Nanti aku tanya mamanya deh, pasti mamanya tahu tuh Ya siapa. nanti aku cariin di Tanah Abang ya ada gambar Winnie the Pooh-nya ya. Miriel, tapi nggak takut cedera kamu? Iya loh. Gimana ya? Oke, pernah cedera nggak? Pernah cedera nggak? Iya. Enggak ya. Nggak pernah sama sekali. Karena emang gue kasih tahu kalau emang udah kunciannya mendekat 100% harus ngetap. Itu jangan ego kita mempertahankan tapi kita tahu bakal patah. Apa ngetap itu maksudnya? Nyerah. Oh, oke. Harus tahu kapan menyerah. Ya. Itu intinya. Intinya. Karena kalau nggak menyerah akan semakin dikunci terus. Iya bisa patah tangan atau oke. kaki. Seminggu bisa latihan berapa kali, Miriel? Kalau di tempat latihan 2 kali seminggu, tapi kalau sama papa Sekali. kapan aja. Kapan aja berarti seminggu sering banget latihannya.
Di rumah sih rata-rata jarang. paling sekali 2 kali ya. Teman-teman berarti di sekolah tahu banget dong kamu jago jujitsu. Ada yang tahu, ada yang enggak. Oke. Buat seorang Lian sendiri, ada ketakutan nggak sih umur 13 tahun belajar jujitsu, bela diri gitu untuk usianya dia? Sebenarnya karena gue menghindari untuk dia bermain gadget lebih lama di rumah. Jadi gue cari aktivitas lain di luar yang yang positif gitu. Jadi ya udah gue kenalin segala macam olahraga. Nyangkutnya di Brazilian Jiu-Jitsu. Tadi Om Roy bilang temannya Gibran. Iya. Makanya Gibran juga suka bela diri juga. Saya teman satu kelas Gali. Kita demennya nyontek. SMP, bener gua mah. Lu harus contohin yang baik dong Karen, masa bilang Kan kita nyontek. dulu- Yang nonton nih banyak anak-anak juga loh. Gimana? Lah sekarang AI ya. Halo. Udah kelakuan gak baik. Mana? Sobat Ambiar, kita mau kasih lihat ini aksinya Miriel. Ini. Oh ini warna pinknya kayak gini, cakep ya. Oke, sering ikut kompetisi berarti? Bagus loh. Enggak, baru 2 kali. Baru 2 kali, oke. 2 kali kompetisi, udah pernah juara berapa aja ini? Ada yang dapat medali soalnya. Yang pertama juara 3, yang kedua juara 2. Oke, kalau jujitsu tuh ada ban-bannya juga? Ada. Ada. Ini udah ban apa kamu sekarang? Ini Abu di atas putih. putih-putih itu ada strip 1, 2, sampai 4. Habis itu baru ini. Kalau Lian, Blue. blue itu artinya? Di atas putih. Kalau kamu ban apa? Hah? Ban serep. Oke, istri juga belajar nggak sih? Atau semua satu keluarga lo ajarin jujitsu juga? Anak-anak semua. Dari Miriel sampai yang paling kecil si Audi. Ada protes nggak sih anak-anak? Happy justru. Happy mungkin karena lo nggak kasih pilihan yang lain. Atau sebelumnya udah lo kasih pilihan yang lain kan? Sebenarnya kalau Miriel dikasih pilihan lain, cuman yang adik-adiknya mau nggak mau ngikutin kakaknya kayaknya. Oke. Tapi adik-adiknya atau kakak-kakaknya dikasih ikut kompetisi juga nggak? Atau cuma Miriel aja? Miriel sama Alodi, kalau yang kecil kan masih umur 3 tahun 4 tahun ya, jadi belum ada kompetisinya. Oke. Terus mereka bakal diseriusin banget nih. Sampai usia berapa kira-kira lo akan melepas mereka sampai akhirnya mereka bebas untuk decide. Oke, terserah kamu. Mau terus atau mau lanjut atau mau bebas mau lepas juga nggak apa-apa. Sebenarnya udah dibebasin dari sekarang, cuman anaknya masih suka gitu karena buat gua ini penting banget kan, apalagi buat cewek, buat self defense karena kita nggak mungkin bisa jagain 24 jam gitu loh. Jadi Oke. Lian, tolong kasih tahu sama kita, ini juga buat sobat Ambiar yang punya anak-anak ya. Apa perubahan mendasar yang lo lihat dari Miriel dan juga anak-anak lo ketika mereka sudah belajar bela diri? Perubahan karakter atau sifat tuh jadi kayak gimana? lebih percaya diri. Oke. Tadinya awal-awal tuh dia demam panggung segala macam, pas latihan sport gitu dia lebih percaya diri. Untuk ketemu orang dia lebih nyaman. Oh, karena kalau kenalan sama orang katanya gini, apa lo gitu ya? Gak gitu kan? Enggak. Oke, kita mau kasih lihat ini momen Lian ngajarin anak-anaknya seperti apa, jujitsu. Anaknya kalau lagi berantem main kunci kali ya. Kunci loh. Dikunci Gitu ya. semua satu sama lain. Oke, apa sulitnya ngajarin anak-anak? Harus sabar banget karena kalau Miriel udah bisa dikasih tahu, kalau anak-anak yang masih kecil kan harus sambil bermain gitu loh. Jadi nggak mungkin yang langsung tut gitu. Jadi Terus, ajak main, Kalau mereka tantrum harus gimana? dirayu. 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 Miriel, lebih enak belajar bela diri jujitsu sama papa sendiri atau sama coach? Papa. Kenapa? Soalnya gerakan yang papa ajarin buat aku doang. Kalau sama coach semuanya dapat gerakan itu, jadinya ya nanti sama semua gitu, semuanya bisa. Kalau sama papa? Jadi Ada beberapa yang belum yang belum diajarin sama diajarin. coach udah gue ajarin duluan. Oh, jadi lo lompat. Jadi ketika dia main sama temennya dia udah tahu teknik yang belum dikasih tahu sama coach. Oke. Tapi tadi tendangannya bukan jiu. Enggak, itu bukan. Itu saya ajarin self defense buat Udah kan? striking. Udah kan tendangannya. Tendangannya ya. Sebenarnya di jiu-jitsu nggak ada tendangan itu. Nggak ada ini. Karate kalau nggak salah. Om pernah belajar juga jujitsu, Om? Saya karate dulu. Oh, karate. Oh, sama tendangannya. Di samping Om juga dia ahli bela diri, dia silat lidah. Ulang lagi gimana silat lidahnya?
Gimana sih lidahnya? Itu lu yang paling pinter. Tapi Gebetan saya lagi nonton, maaf. Gibran sama dia sama. Oke, tapi pendapat mamanya seperti apa dengan diajarin bela diri, tiga-tiganya loh anaknya loh diajarin bela diri, dia fine istri kamu? Awalnya bilang anak kita cewek semua loh. Gitu. Nanti tomboy enggak lah, karena sport itu kan enggak hanya olahraga gitu loh. Lian, ada satu permintaan dari tukang kendang kami. Tolong ajarin tukang kendang kami kuncian jujitsu. Silakan. Coba kunci sini lo. Enggak diajarin, pengen tahu. Enggak coba. Di situ ditulis Lian dan Miriel jujitsu bersama para host. Maaf, gue abis lari di gunung ya. Tangan gue lagi sakit lagi. Lian, ini terserah. Mau dibanting, Beneran, ini ya, jatuh. mau dipatahin tulangnya, bebas, silakan. Ini kuncian yang gampang aja, namanya RNC. Ini namanya RNC. Apa namanya? RNC. RNC. Mau dipatahin apanya? Cekek leher. Cekek leher. Oke, siap. harus sampai- Gak apa-apa, dia nggak punya tanggungan. Silakan. Kalau Gak usah dipegang, woi. Tunggu. Boleh dibanting di bawah. Coba kalau grounding, jatuh. kalau ground di bawah. Si jatuhnya Oh, kalau di bawah, di bawah. Di bawah, duduk. Nah, Duduk. Tapi ininya tebal Kalau ya. kalau Iya. ini bisa dari belakang tadi RNC udah. ya. Kalau yang satu lagi, satu lagi biasanya dari dengan belly langsung masuk armbar. Itu buat matain tangan. Matain aja. Oh, patain aja. Tunggu, mau nanya, tapi itu memang harus maksudnya sampai patah gitu. Kalau Kalau tanding maksudnya. kalau di UFC biasanya sampai patah. Kalau dia nggak ngetap. Lian, maaf kenapa harus berhenti? Karena kami menunggu itu. Ya kami tunggu. Tapi jangan deh, ntar tukang kendang gak ada yang bunyi lagi. Oke, Lian, kita mulai lihat juga ada satu artikel tentang Lian Firman dan juga aktingnya ya. Lian Firman ungkap anak-anaknya sering ngomel ketika melihat ayahnya akting jahat dan adegan mesra dengan lawan jenis. Miriel, kamu kalau lihat papa kamu di TV terus di acting gitu, kamu ngeliatnya gimana? Sebenarnya aku biasa aja, tapi adek aku tuh biasanya suka sampai nangis. Ah, Iya, siapa yang suka nangis? Aubri sama Alodi. Oh iya? Iya. Mereka nangis biasanya kalau ngeliat papa kamu actingnya gimana? Marah-marah atau enggak acting sama anak kecil lain cemburu. Oh, acting sama anak kecil lain cemburu. Cemburu. Misalnya. Gue gendong anak gue yang jadi anak gue gitu. Itu bukan anak papa itu kata gitu. Oh ya? Oh lucu ya. Terus langsung nangis. Nangis. Oh ya? Terus kamu bilang apa biasa sama mereka? Ya itu bohongan gitu. Ah, terus kamu cara menenangkan mereka seperti apa? Karena kan maksudnya ini nggak sekali dua kali kamu depan televisi terus gendong anak kecil. Ya karena sekarang udah sering jadi mereka udah tahu gitu ini bohongan gitu. Tapi yang awal-awal sih gue jelasin kalau itu tuh cuma adegan, itu bohongan gitu. Jadi, Butuh waktu lama nggak sih untuk menjelaskan dan membuat mereka paham betul bahwa itu hanya sekedar acting? nggak gitu lama ya, berapa kali gue jelasin untungnya ngerti gitu loh. Waktu itu pernah gue ajak ke lokasi juga. Kalau diajak ke lokasi gimana Lokasi mereka? baru ngerti kali Baru ya. ngerti dia, oh ternyata bohongan gitu. Kalau dipukul juga sebenarnya kalau di syuting nggak kena gitu loh. Pernah ngeliat pas lagi dipukul adegan di TV, mereka nonton di TV pernah juga? Pernah. Nangis? Mereka, kok papa dipukulin gitu. Kalau sama lawan jenis pernah juga? Mereka nggak Pernah. Oke, dan reaksinya seperti apa? Reaksinya kalau ini dia paling ngadu ke mamanya. Mama lihat ya papa pelukan sama. Terus mamanya bilang, jangankan di TV, di handphone pun aku tahu. Oke, Lian dan juga Miriel, kita mau pindah tempat ya. Tapi sebelumnya kita juga mau nanya sama kamu. Kalau misalnya dari istri sendiri pernah ngambek, kalau misalnya ngambek, masalah acting segala macam, apa yang kamu lakukan? Istri sih nggak pernah ngambek ya kalau masalah Undung acting. segala macam nggak? Enggak. Oke. Enggak ya. Enggak. Profesional aja ya. Iya, kayaknya segitu ya. Itu dia nggak tahu loh. Tapi dia tangannya begini. Oke, Miriel dan juga Lian, kali ini kita mau ngajakin mereka untuk bermain, dengerin, dan boleh protes. Let's go. Oke, Miriel, jadi kita di sini punya, kamu di sini Sini, sayang. sini, duduk. Nanti kamu bacain
Ya, kamu bacain, udah gitu kamu lanjutin sesuai isi hati kamu, ya. Iya. Nanti papa kamu boleh protes pun juga sebaliknya. Iya. We start from you, kita mulai dari kamu, silakan baca. Dengerin dan boleh protes. Dengerin dan protes. Aku sering ngerasa harus ngerti ayah, padahal sebenarnya aku pengen ayah tahu kalau aku Lanjutin. apa ya? Sering ngerasa harus ngerti ayah, padahal sebenarnya Merial itu pengen ayah tahu kalau Merial apa. Pengen dimengerti gitu. Iya ya, Gimana? pengen dimengerti. Pengen dimengerti, cuma pengen dimengerti. Misalnya dimengerti dalam Mengertinya hal apa? Dalam hal apa? Apa ya? Pengen jalan-jalan. Tambahin Oh, iya. uang jajan. Oh iya. Kok dipancing? Kok Oh dipancing? iya itu bener. Tambahin uang jajan. Oke, tambahin uang jajan. Iya. Iya Oke, bener. aku bantuin ya, tambahin uang jajan. Oke. Mau protes silakan, boleh protes. Ya sebenarnya kalau anak itu kan nggak boleh banyak-banyak uang jajannya. Boleh. Om bantuin om. Oke. Iya karena kan kalau terlalu banyak dia nggak ada challenge gitu. Jadi kalau dia terbatas dia akan berpikir gitu loh. Akan menggunakan logikanya dia. Oke. Kalau semua segala sesuatu tercukupi, Gampang jadinya. dia nggak akan Iya betul. nggak akan mikir gitu. Kamu tuh kalau uang jajan dikasih sama siapa? Papa. Kalau uang jajannya kurang suka diem-diem minta sama mama nggak? Iya. Juga sih. Kita diem-diem ya. Oke. Silakan kalau gitu Lian. Dengerin dan boleh protes. Yang paling aku takutin sebagai ayah itu kalau suatu hari kamu punya pacar. Oh gitu. Kalau udah gede terus punya pacar ya. Oh, kamu ada pembelaan nggak? Kamu udah mulai suka-sukaan belum sih? Belum. Belum. Oke. Jadi aman lah ya. Masih umur 13 tahun Iya, juga. masih jauh, Mas. Emang lo ada deg-degannya? Iya, karena suatu saat itu pasti datang kan. Momen itu. Aha. Yang lo pikirin, yang lo takutin apa? Gue punya saingan aja. Oh. Oke. Amir ya, silakan baca lagi. Dengerin dan boleh protes. Karena aku nggak mau cerita tentang keseharian aku karena aku udah capek. Karena udah telat. Anak zaman sekarang banget, karena aku udah capek, jadi aku gak mau cerita. Oke, ada mau protes silakan. Ya, harusnya cerita sama orang tua. Soalnya biar bagaimanapun orang tua kan walaupun berbeda zaman, tapi seenggaknya bisa ngasih masukan yang baik dan positif buat anak. Kamu lebih sering cerita sama siapa? Sama mama, sama papa? Mama, Mama. Kenapa? Soalnya sama-sama cewek. iya. Sama-sama cewek ya. Udah sih gitu aja. Terakhir cerita sama mama apa? Yang papa nggak tahu. Apa? Apa ya? Karena lupa. Iya ya nggak tahu lupa. Takut. Oke, Lian selanjutnya. Ya. Dengerin dan boleh protes. Ayah sering pengen terlihat kuat di depan kamu. Padahal sebenarnya ayah juga ada kalanya lemah dan sedih. Iya. Manusia ya. Iya. Ya kadang-kadang kan tidak semua kebutuhan, keinginan anak dan istri bisa kita cukupin gitu loh. Kadang-kadang kita udah berjuang sekuat tenaga, tapi kadang-kadang anak atau istri masih yang ini. Kadang-kadang sedih aja, masih belum bisa. Kamu tuh pernah ngeliat gak sih papa kamu kayak kelihatan sedih gitu? Dia kayak nutup-nutupin, tapi kamu tuh dalam hati, kayaknya aku tahu deh papa. Ya, Kayaknya kamu lagi sedih. tahu Cuman gitu. dia kelihatan sosok tegar aja. Nggak pernah. Oh ya? Nggak pernah. Iya. Karena Emang nggak pernah lihat aja. Bisa senyum terus. Kalau nggak senyum marah. kalau nggak senyum marah. Berarti memang lu sebisa mungkin untuk menutup itu semua. Iya. Karena gue ngerasa ya itu semua ya tanggung jawab gue kan. Jadi ya anak nggak usah tahu kesusahan gue seperti apa. Cerita sama istri nggak? Kalau sama istri ya mungkin sedikit cerita tapi nggak semuanya. Jadi paling banyak ceritanya ke? Diri sendiri dan Tuhan. Iya. Karena tidak mau menyusahkan keluarga, istri nggak usah banyak tahu lah ya, apalagi anak-anak. Mau bilang apa sama papanya? Yang ternyata papanya suka diem-diem menyimpan semua rasa sendiri. Mau bilang apa? Apa ya? Anything you would like to say. Say thank you. Perasaannya kamu buat papa. Makasih udah jadi papa yang baik. Dan mau bilang apa sama Mil?
Papa itu sangat sayang banget sama Miriel, Alodi, Aubri, dan Mama. Kalian semua itu nomor 1 buat Papa. Mau dipeluk? Dipeluk dong. Ada semakin besar ini jadi. You will be always your first love. Iya Kita akan kembali saat lagi tetap di Pagi.